Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita lanjutkan materi yang tadi terhenti karena masalah teknis jaringan koneksi saya kurang baik tadi karena Telkomsel juga sedang ada permasalahan teknis. Nah, saya akan lanjutkan materi kita di sesi yang kedua ini melalui video pembelajaran yang bisa kalian lihat di LMS yang sudah saya upload ini, ya. Dan media pembelajaran ini juga sudah tersedia nanti di YouTube, channel YouTube saya. Cuma nanti saya akan embedded ke dalam LMS. Nah, nanti kalau seandainya memungkinkan, kalian bisa langsung akses di channel YouTube saya. Nah, untuk lanjutan materi yang pertama tadi, ya, saya akan share screen. Oke, yang tadi kita sudah membahas terkait tentang silabus, kemudian kontrak perkuliahan, ya, silabus dan kontrak perkuliahan. Kemudian tadi sudah ada mulai tanya jawab. Nah, ini akan saya lanjutkan. Kita akan memasuki dengan pengantar algoritma pemrograman, ya. Jadi algoritma pemrograman ini, ya, pada dasarnya, sebentar saya ganti terlebih dahulu background-nya. Oke. Nah, algoritma pemrograman ini, ya, terdapat definisi dari kata algoritma itu sendiri. Nah, algoritma itu sendiri definisinya adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis, ya. Adapun langkah-langkah dalam algoritma itu harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Itulah makanya orang kadang juga menyebutnya adalah logika algoritma. Kenapa dengan kata-kata logika? Karena penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan harus logis. Itu definisi dasar dari si algoritma tadi. Nah, kemudian algoritma ini adalah jantung dari ilmu komputer atau informatika. Ya, apapun yang kalian pelajari, ya, ilmu apapun yang kalian pelajari yang membahas tentang komputer atau informatika, pasti tidak jauh-jauh dengan algoritma, kemudian ada juga nanti matematika, kemudian juga nanti ada analisa. Nah, banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. Itu banyak sekali, ya. Dalam suatu kehidupan, ya, dalam kehidupan sehari-hari, banyak juga terdapat proses yang dinyatakan dalam satu algoritma. Makanya tadi di pertemuan live tadi, saya ada menyampaikan terkait tentang flowchart. Nah, di dalam flowchart itu nanti kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh sederhananya, cara-cara membuat kue atau masakan yang dinyatakan dalam suatu resep itu dapat disebut sebagai sebuah algoritma. Jadi, di mana Pak letak algoritmanya? Pada setiap resep tersebut selalu ada urutan langkah-langkah membuat masakannya. Contoh, bila langkah-langkahnya nggak logis, tidak dapat dihasilkan masakan yang diinginkan. Jadi, ibu-ibu yang mencoba satu resep tersebut itu akan membaca satu persatu langkah pertamanya, pembuatannya, lalu dia mengerjakan proses sesuai yang ia baca, gitu kan? Yang pertama misalkan dia menyediakan dulu bahan makanannya, kemudian dia sudah mulai mencampurkan adonan berdasarkan bahan mentah makanannya, kemudian diaduknya, kemudian dicetaknya sesuai dengan apa yang dia inginkan, karena ini membuat kue, ya. Baru mulai diproses untuk dimasak, baru hasilnya atau outputnya barulah menjadi sebuah kue yang rasanya sesuai dengan adonan yang dia campurkan. Itulah yang disebut dengan secara sistematis, algoritma secara sistematis. Nah, kemudian, ya, jadi kesimpulannya dalam menjalankan algoritma ini kita harus mengerti setiap langkah dalam algoritma, step by step-nya harus jelas. Yang kedua, mengerjakan operasi yang bersesuaian dengan langkah tersebut. Kalau tidak sesuai, kita kembali ke contoh pembuatan kue tadi, kita sudah punya bahan-bahannya, bahan-bahannya itu masih bahan mentah, belum kita aduk-aduk, tiba-tiba langsung kita masak. Yang jadi apa? Kan?
berarti bukan jadi kue yang kita inginkan. Jadi pengerjaan operasinya sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Itu baru nanti menjadi output yang kita inginkan, ya, karena sesuai algoritmanya. Oke, agar dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma juga harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman. Itulah yang disebut dengan program. Jadi kalau misalkan selama ini kalian taunya sebagai pengguna front end, kita sebagai user itu disebut dengan front end user. Kita hanya sekedar menggunakan aplikasi yang sudah jadi. Contoh sederhananya, kalian sering main game, kalian sering main Instagram, kalian sering main Facebook, kalian sering main WhatsApp. Itu adalah kita sebagai user front end. Kita hanya sebagai pengguna aplikasi yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh si programmer yang nantinya kita bisa sebagai penggunanya nih, tanpa perlu kita pikirkan bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara alur penyusunan program tersebut. Tapi itu sebagai user front end-nya. Tapi sekarang kalian sudah berkecimpung di dunia teknologi komputer. Kalian sudah berkuliah, kalian sudah menjadi mahasiswa jurusan prodi teknologi komputer. Kalian sudah harus bisa berpikir algoritma bagaimana cara proses aplikasi tersebut berjalan. Minimal berjalan dulu. Jangan nggak perlu terlalu jauh, langsung kalian bagaimana cara membuatnya. Nah, minimal kalian berpikir, oh ini alur prosesnya bagaimana ya? Mulai dari, tadi kita kembali ke contoh kue tadi, mulai dari dia menyusun bahan mentahnya, ya kan? Kalau program tadi bagaimana cara dia menentukan variabelnya, dan kemudian bagaimana cara dia proses, dan akhirnya keluarannya adalah aplikasi yang bisa kita gunakan. Gitu ya. Nah, yang kedua, jadi program. Jadi si program tadi adalah wujud atau implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh si komputer. Nah, itu tadi si algoritma tadi kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman, outputnya menjadi sebuah program atau aplikasi. Ya, jadi seorang programmer dia akan menciptakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan berdasarkan algoritma yang sudah dia pikirkan terlebih dahulu. Itu kesimpulannya. Jadi kalau dia tidak memikirkan algoritmanya, berarti program yang dia inginkan itu tidak akan tercapai. Tidak akan jadi. Seperti itu ya kesimpulannya. Nah, bagaimana langkah dalam proses pembuatan program? Nah, untuk mendefinisikan masalah dan menganalisanya, langkah awal yang harus dilakukan dalam identifikasi masalah antara lain tujuan dari pembuatan program, ya itu harus jelas. Kemudian parameter-parameter yang digunakan kita harus sudah memilikinya. Fasilitas apa saja yang akan disediakan oleh program, ya. Kemudian menentukan metode atau algoritma apa yang akan kita terapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan terakhir menentukan bahasa program yang digunakan untuk membuat program. Nah, dari langkah proses tersebut, ini saya akan mendefinisikannya secara ringkas dan mudah kalian cerna. Contoh sederhananya, sekitar 5 tahun yang lalu, sebelum munculnya transportasi online, kita masih mengenal yang namanya apa ya namanya? Kalau di Medan orang sering bilangnya RBT gitu ya, atau ojek ya, pangkalan ojek manual. Kalau sekarang orang nyebutnya manual tersebut adalah ojek konvensional gitu ya. Nah, ojek konvensional ini ya standar, kita datangin ke pangkalannya, kemudian kita tanya, Bang mau ke tujuan yang kita inginkan, kemudian tawar-menawar harga, selesai naik, diantarkan, selesai bayar, dah. Itu adalah analisa awalnya. Analisa awalnya. Kemudian muncullah seorang programmer yang ingin merubah kegiatan konvensional tersebut menjadi kemudahan dalam transportasi online, ya, untuk dapat digunakan siapapun itu, bahkan orang yang tidak mengerti teknologi. Nah, itulah yang muncul ide-ide baru seperti itu. Nah, dulu itu ide yang dikemukakan oleh, sekarang dia udah jadi menteri kita, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu
Pak Mas Menteri Nadiem Makarim. Nah, itu dia mulai ide itu mulai dikembangkannya. Dia pertama sekali yang dilakukannya adalah meneliti atau meriset, mengidentifikasi dan menganalisa bagaimana cara untuk membuat sebuah aplikasi yang nantinya bisa digunakan semua orang tanpa harus si orang tadi itu memiliki latar belakang teknologi komputer, latar belakang IT tidak perlu. Ya, bahkan orang-orang yang tidak di dunia IT pun dia bisa menggunakan aplikasi itu. Nah, yang pertama kali dianalisanya adalah bagaimana caranya orang tidak perlu datang ke pangkalan ojek, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya si ojek tersebut, ya, si ojek tersebut sudah bisa mengetahui estimasi jarak dan biaya jika dia mengantarkan si pelanggan tadi ke tempat yang diinginkan. Ya, bagaimana caranya si ojek tersebut dan atau diwakilkan oleh si aplikasi, bagaimana caranya aplikasi tersebut sudah mengetahui estimasinya. Oh, ini jarak sekian meter, sekian kilometer dengan biaya segini, gitu ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya alamat tujuan dan alamat penjemputan itu sudah terdeteksi secara langsung. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya si pengguna ini, ya, si pengguna ini nanti bisa memesan dari jarak yang jauh dari si pengguna si driver ojek tadi. Nah, jadi ada banyak identifikasi dan analisa masalah yang mungkin belum kita pahami saat itu, tapi orang sudah berpikiran sejauh itu, gitu ya. Kemudian untuk analisa tahap selanjutnya, ya, setelah analisanya ditemukan, kemudian definisinya sudah didapatkan, bagaimana caranya diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Dicarinya, oke, ini aplikasi ini dapat berjalan jika menggunakan aplikasi yang mudah digunakan. Ya, dapat berjalan di aplikasi yang mudah digunakan. Saat itu atau 5 tahun yang kemarin, 5 tahun belakangan ini, 5 tahun sebelumnya, sekitar tahun 2014-2015 sudah mulai booming yang namanya smartphone dengan berbasis Android. Ya, smartphone berbasis Android tahun 2014 sudah mulai booming dan di situ juga sudah mulai dipikirkan seorang programmer bahwasanya aplikasi yang saat ini sering digunakan orang adalah Android, berarti lebih tepat aplikasi untuk pembuatan aplikasi ojek online tadi dengan berbasis Android. Nah, itu dipikirkan, masuklah ke dalam analisa dan identifikasi yang tahap selanjutnya. Ya, sudah dapat dia menggunakan aplikasi atau bahasa pemrograman berbasis Android, ya. Kemudian masalah sudah mulai terpecahkan, endingnya dia akan membuat program dengan aplikasi Android Studio dan akhirnya menjadilah sebuah program atau aplikasi Gojek, gitu ya. Mulailah. Setelah itu baru bermunculan yang baru-baru, ada Grab sekarang, terus dulu juga ada apa namanya itu yang sekarang udah bergabung dengan Grab, dulu nama Uber dulu sempat ada, terus sudah diakuisisi oleh Grab, sekarang muncul lagi yang namanya Maxim, ya. Nah, itu sebenarnya cikal bakalnya itu ada di Uber. Uber itu di Amerika punya, jadi si programmer Indonesia ini mungkin dia mereferensikan Uber sebagai referensi utamanya untuk terciptalah si Gojek tadi. Nah, itu langkah dalam proses pembuatan program yang diimplementasikan dan terintegrasi melalui algoritma pada awalnya. Oke, di sini ada langkah dalam proses pembuatan program. Nah, merealisasikan dengan langkah-langkah pembuatan program berdasarkan flowchart yang kalian lihat saat ini. Mungkin ini tidak terlalu kelihatan banget ya, karena oke, coba saya ganti dulu gambarnya, saya tambahkan ini dulu ya. Nah, oke.
Oke. Oke, ini sudah sedikit kelihatan. Nah, langkah-langkah dalam proses pembuatan program yang diwakili dengan melalui ini bisa disebut juga dengan alur program, tapi belum berbentuk flowchart. Nah, untuk merealisasikan langkah-langkahnya, yang pertama sekali dia melakukan tindakannya itu start. Harus dimulai, kalau nggak dimulai nggak akan jadi. Kemudian dia mendesain algoritma dan flowchart-nya. Alur sistem kerja program tadi mau seperti apa. Baru kemudian ditulislah programnya, baru dites kebenaran program tersebut, kemudian didokumentasikan, diarsip, barulah akhirnya dirilis, dijalankan. Itu merealisasikan dengan langkah-langkah dalam proses pembuatan program. Nah, untuk selanjutnya ya, buat algoritma untuk menunjukkan apakah suatu bilangan merupakan bilangan ganjil ataupun bilangan genap. Ini contohnya, nanti algoritmanya kita definisikan dulu, masukkan sebuah bilangan sembarang, kemudian bagi bilangan tersebut dengan bilangan 2, hitung sisa hasil bagi pada langkah kedua, kemudian bila sisa hasil bagi sama dengan 0, maka bilangan itu adalah bilangan genap. Tetapi bila sisa hasil bagi sama dengan 1, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. Itu adalah pengantar pembuat algoritma untuk menentukan apakah suatu bilangan itu merupakan bilangan ganjil atau genap. Ini nanti bisa kita praktekkan di minggu depan dengan menggunakan bahasa pemrograman Dev C++. Oke, ini adalah tampilan flowchart, simbol-simbol flowchart yang nantinya akan kita bahas lebih detail di minggu depan juga. Ya, yang pertama sekali ini adalah simbol terminator, bentuknya kapsul, seperti kapsul. Kemudian fungsinya adalah untuk memulai dan mengakhiri sebuah program. Ya, dialah yang mewakili simbol untuk mengawali dan mengakhiri sebuah program. Kemudian ada flow line atau garis alir, menunjukkan adanya hubungan antara simbol satu dengan simbol yang lainnya, fungsinya arah alir program. Kemudian ada preparation dengan simbol poligon, seperti poligon gini ya. Fungsinya untuk proses inisialisasi, pemberian harga awal. Jadi kalau kita mau mengidentifikasi siapa variabel yang kita gunakan, nah itu simbolnya preparation. Baru kemudian ada proses ini fungsinya untuk menghitung atau mengolah. Kemudian ada input atau output data, fungsinya ini untuk memasukkan atau mengeluarkan data dan parameter maupun informasi. Kemudian ada predefined atau proses subprogram. Nah, ini fungsinya untuk permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Kemudian ada decision, ini adalah perbandingan kenyataan, penyeleksi data yang memberikan pihak untuk langkah selanjutnya, atau pengambilan keputusan. Baru yang kedua terakhir itu adalah konektor, sama-sama konektor. Yang pertama on page, dan yang kedua off page. Kalau on page, ini penghubung bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Jadi, kalau seandainya kalian membuat flowchart di satu lembar kerja sama, jika kalian bikin portrait ataupun landscape, jika tidak cukup dia ke bawah, cukup kalian dengan wakili menggunakan si on page tadi di sebelah kanannya. Tetap di satu lembar. Tapi kalau di lembar yang berbeda, kalian gunakan konektornya off page connector. Oke, ini contoh flowchart ya. Ini untuk menentukan bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah, flowchartnya seperti ini. Start, kemudian input bilangannya, hitung sisa bagian antara bilangan dengan 2. Nah, ini tadi konektornya, ini disebut dengan on page, satu halaman, dilanjutkan kemari karena belum selesai. Ya, apakah sisa 0? Kalau misalnya ya, lanjut berarti cetak genap. Tapi kalau sisanya tidak 0 atau 1, tidak, berarti dia cetak ganjil. Ini hasilnya, kemudian di end. Ya, selesai. Ini contoh pembuatan algoritma flowchart pemrograman untuk menentukan bilangan genap atau ganjil. Oke. Nah, di sini ada tugas kalian. Soal ini nanti akan saya masukkan juga
ke dalam LMS, ya, tugasnya membuat algoritma dan flowchart, menghitung luas lingkaran dan menampilkan hasilnya. Kemudian mengecek bilangan di antara dua bilangan masukan, apakah sama atau lebih besar salah satunya dan tampilkan hasilnya. Oke, ini mungkin akan kita bahas, soal yang nomor 2 ini akan kita bahas di next pertemuan selanjutnya. Coba kalian cukup membuat menghitung luas lingkaran dan menampilkan hasilnya dengan algoritma dan flowchart. Jadi caranya cukup kalian gambarkan flowchart, kemudian kalian bikin keterangan untuk logika algoritmanya. Itu yang nomor 1 ya, yang nomor 2 di skip saja, itu nanti setelah kita membahas terkait tentang bahasa pemrogramannya. Nah, oke, mungkin itu untuk proses pemrograman untuk di awal. Nah, di dalam LMS, saya juga sudah memasukkan materi praktikum 1 dan praktikum 2 untuk pengenalan bahasa pemrograman C. Kita pada kasus ini kita fokus menggunakan bahasa pemrograman Dev C++. Ya, cukup kalian baca dulu, kalian perhatikan dengan seksama. Nanti kita akan membahas materi ini di pertemuan minggu depan. Ya, jadi kalian bisa pelajari dulu, dibaca-baca satu persatu. Kalau kalian mau ngetes, mau dicoba silahkan. Tapi lebih bagusnya nanti kita akan membahas. Dan ini slide-nya sudah, modul ini sudah saya masukkan juga di LMS, ya. Cukup kalian download saja dulu di pertemuan kedua ya. Ini jam 1 ini kita melakukan di pertemuan kedua. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan video ini akan segera saya upload. Ya, saya akhiri. Sampai ketemu di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.